Sobat Pustaka. Halo. Kita jumpa lagi di studio Gurindam 12. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu nih. Ada 2 orang, 1 orang yang cantik dan 1 orang yang ganteng. Dan 1 orang Kabid IT di Perpustakaan Unri. Pada kesempatan ini, tadi kita sudah sama-sama mensepakati beberapa hal. Dan tujuannya untuk mencerdaskan Sivitas Unri. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih. Dari Abang Ganteng ini siapa namanya dan dari mana, pekerjaannya apa nih? Oke, siap. Terima kasih host yang keren gitu ya. Dengan fasilitas yang juga keren. Iya. Perkenalkan, nama saya Prima Wahyudi. Oke, Bang Kebetulan Prima. Saya dosen di jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, dosen. Biasanya ngajar fotografi, kafe, dan editing video. Oke. IO juga ya, bareng Bu Tutut. Wah, IO ya, keren juga nih. Kami ada mata kuliah event organize juga sip. dan perencanaan PR dan lain-lainnya gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bang Putra ya. Prima. Bang Prima, maaf. Dengan ibu yang cantik ini siapa namanya? Pekerjaannya apa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah diundang ke podcast yang luar biasa. Ya. Kenalkan, nama saya Tutut Ismi Wahidar. Saya Bu Tutut. dosen Ilmu Komunikasi di Unri. Oke. Bergabung ke Unri mulai tahun 2018. Jadi masih termasuk dosen muda di Unri. Woi, iya. Jadi dosen dari konsentrasi jurnalistik. Jurnalistik juga ya. Jadi di komunikasi itu ada 3 konsentrasi, ada PR, Ya. jurnalistik dan media dan komunikasi. Oke. Terima kasih. Silakan Ibu Epi memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Evi Susanti. Saya di Perpustakaan Unri ini sebenarnya seorang pustakawan, jabatan fungsionalnya. Tapi diberi tugas tambahan itu sebagai subkoordinator bidang IT. Gitu. Saya sebelumnya alumni di Unri juga, di FMIPA, tapi kemudian saya menyimpang ngambil ke ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi juga ya. Kerjaannya menyimpang juga ya. Nah, ngambil ilmu komunikasi itu karena tadinya untuk mau pendidikan lanjut pendidikan tuh untuk ilmu perpustakaan belum ada yang S2 yang deket-deket sekitar di Sumatera lah ya, harus ke Jawa. Jadi dengan berbagai pertimbangan yang akhirnya mendekati, maka diputuskanlah ngambil ilmu komunikasi gitu. Oke. Nah, dari pembicaraan kita yang sebelumnya dari sini, Oke. Menurut Pak Prima ini bagaimana ke depannya? Ini menarik. Jujur ini ekspektasi saya tadinya tidak begini, tapi ketika sampai di sini wow, keren gitu ya. Gitu ya. Kita aja yang seharusnya notabene ini adalah ruang mainan kami di komunikasi yang mungkin belum kami dapetin gitu ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan tentu penting buat mahasiswa. Iya. Yang pertama, kolaborasi di era digital menurut saya kolaborasi ini menjadi mutlak begitu ya. Dengan adanya kerjasama 2 pihak ini, tentu sub SDM, sub kreativitas ini bisa menyatu dan semua ide, tentu harapan visi misi ke depan itu akan jauh lebih mudah untuk dicapai begitu. Iya. Dan dengan adanya kolaborasi ini tentu ruang buat mahasiswa itu akan terbuka. Iya. Dan tentu output kita di universitas ini adalah mahasiswa begitu. Betul. Dan ini menurut saya luar biasa. Biasa sekali ya. Ya. Nah, dari sisi mahasiswanya nanti akan seperti apa nih penggunaan layanan yang akan dibuat oleh Perpustakaan Unri? Nah, tentu tadinya kita sudah menyusun beberapa kru gitu ya. Beberapa kru, saya dengan Bu Tantri, Bu Tutut sudah menyepakati berapa mahasiswa yang terlibat. Tadinya kami berpikir di sini krunya terbatas. Iya. Tapi setelah melihat ruangan ini pasti dong di sini juga udah prepare kru begitu ya. Iya. Otomatis di sini akan ada kolaborasi dan transfer knowledge teknologi pastinya gitu ya. Dengan adanya perlengkapan seperti ini, mungkin mahasiswa kami secara teknis dia bisa, tapi secara teknologi harus ada transfer. Sehingga kolaborasi ini bisa lebih enak dan enjoy begitu. Dan yang paling penting juga setelah kolaborasi ini terjadi, tentu menghilangkan egosentris tadi ya. Iya. Dengan adanya kebersamaan, dengan adanya saling enjoy, saling support, saya pikir apapun yang mau kita buat, ya apalagi targetnya kalau sekedar income doang menurut saya akan tercapai kalau memang kondisinya
positif seperti ini gitu. Istilah anak sekarang vibes-nya positif gitu ya. Bu Tutut. Vibes-nya positif ya. Mengenai Ibu Tutut ini, dari sisi gender perempuannya dengan layanan yang akan diangkat oleh Perpustakaan Unri, seperti apa nih? Apakah mahasiswa-mahasiswa yang dari ilmu komunikasi sudah nampak nih talenta-talenta dari sisi perempuannya? Oke, baik Pak. Aduh, pertanyaannya seksi sekali. Iya, sebenarnya Cocok Helmi jadi host. Iya, cocok. Kita coba belajar, masing-masing belajar. Iya, kebetulan karena saya konsentrasinya jurnalistik gitu Jurnalistik, ya. Kalau ya. untuk hal seperti ini itu sebenarnya justru yang banyak itu perempuannya gitu. Perempuan ya? Untuk saat ini, justru yang laki-lakinya tuh lebih ke mungkin ke media dan komunikasi. Nah, mereka kalau dengan adanya seperti ini tuh malah mereka tidak merasa saya perempuan saya nggak bisa gitu. Malah mereka menunjukkan bahwa walaupun kita perempuan, kita bisa juga loh gitu berkolaborasi dengan yang laki-laki gitu. Iya, betul. Jadi mereka nggak takut. Kalau saya lihat sih mahasiswa komunikasi nggak ada ngerasa, aduh aku perempuan bisa nggak ya? Aku dari Minder daerah gitu bisa ya. nggak ya? Iya. Gitu, minder gitu Pak. Nggak ada sih. Gitu ya. Mereka malah pede-pede gitu. Nah itu salah satu yang di depannya itu mahasiswa jurnalistik kebetulan berprestasi juga gitu. Berprestasi dalam bidang apa nih? Beasiswanya dapet, kemudian juga ada ikut acara kewirausahaan yang di rektorat kemarin. Itu juga dan sangat aktif menulis. Kemudian kemarin ada waktu Bu Rektor datang ke FISIP yang pertama kali dikunjungi ya untuk silaturahmi. Nah, itu saya dan beliau yang membuat beritanya gitu kebetulan ya. Jadi diminta Bagus oleh sekali Ibu ya. Kajur gitu. Jadi nggak ada kalau dibilang nggak ada ngerasa minder dan yang lain-lain seperti itu. Oke, berarti mahasiswa-mahasiswa Unrinya saat ini itu sudah literasinya juga sudah lumayan ya Sangat. terhadap dunia digital ini ya. Iya sangat Pak. Selebgramnya juga. Wah, selebgram juga ya. Malah sebenarnya Pak saya justru banyak belajar dari mahasiswa gitu dalam kayak editing video gitu kan. Sebenarnya kayak yang dibilang mungkin yang beberapa waktu yang lalu ya sempat viral. Viral apa nih? Viral apa? Wah, mungkin Bapak bisa lihat di YouTube ya. Sambil berjalan. Iya. Oke, nanti saya cari ini. Iya. Jadi itu juga karena adanya kolaborasi saya dengan mahasiswa gitu. Jadi kayak kita buat konten ini yuk Bu gitu kan. Terus kita buat, terus kemudian ternyata ya dampaknya banyak gitu. Ya besar lah dampaknya. Dan saya belajar dari mereka gimana cara editing video di TikTok. Terus kemudian gimana nge-brandingnya gitu Bu. Oh, Terus branding juga ya. benar di TikTok itu sekarang kan media sosial paling banyak viewersnya itu TikTok Pak. TikTok ya. Benar. Mengalahkan Instagram sekarang. Wah, apalagi TikTok Shop-nya ya. Sekarang itu sudah salah naik tuh satunya, Pak. TikTok Shop-nya. Mengambil marketplace Iya. juga dia kan betul sehingga dia sekali. bisa jadi makin besar seperti itu. Oke. Nah, sekarang dari sisi perpustakaan ini kita kan sudah mulai nih untuk berkolaborasi dengan ilmu komunikasi ya. Bagaimana prospek ke depan ini? Dari satu sisi dari perpustakaan Unrinya maupun menaikkan literasi mahasiswa yang di Sivitas Unri. Kalau saya melihatnya sangat optimis ya, karena gini, tugas perpustakaan itu memang selain merupakan pusat koleksi ya, dokumentasi, koleksi, terus tugasnya juga harus mendiseminasikan informasi, kemudian juga harus meningkatkan tingkat literasi masyarakat, khususnya kalau karena kita di perguruan tinggi tentunya Sivitas Akademika. Nah, dengan harapannya dengan adanya layanan podcast ini dan juga kolaborasi dengan Prodi Ilkom yang punya pengalaman, punya SDM yang gaweannya memang di bagian itu gitu. Secara kita di perpustakaan belum punya pengalaman gitu membuat layanan ini, saya merasa bahwa ini kolaborasi yang sangat klop sekali. Klop sekali ya? Ya, klop sekali karena memang kita ini di sini memang sudah nggak zamannya lagi egosentris tadi itu ya.
memang sudah di luar sana mereka kalau memang mau maju mau berkembang harus berkolaborasi karena ya. nggak ada orang yang sempurna gitu kan. Betul. Masing-masing punya kelebihan, kelemahan. Nah, itulah yang saling menutupi gitu. Makanya saya bilang saya sangat optimis bahwa mudah-mudahan sih harapannya dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak dari atasan sampai bawahan gitu itu ini bisa berjalan sehingga memang tingkat literasi digital mahasiswa itu civitas itu meningkat lah gitu dan terutama mereka yang tadinya malas-malasin ke perpustakaan tadinya dengan layanan ini di perpustakaan ada ruangan podcast nih bisa dipakai gitu kan jadi merupakan perpustakaan ini pasti sering dikunjungi gitu kan. Amin. Mudah-mudahan akan sering dikunjungi oleh mahasiswa. Jadi trigger gitu ya Bu ya. Trigger ya Bang ya. Nah, dari sisi ilmu komunikasinya, apakah saat ini mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi sudah kemana arahnya nih? Dalam artian alumni-alumninya sudah menyebar kemana nih? Outputnya gitu ya. Sepertinya kita kayaknya di podcast ini ada harus ada tagline-nya tadi. Mungkin Akademia Unri gitu ya. Akademia Unri semua perlu kita ketahui. Output ilmu komunikasi ya Bu Tutut, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah menyebar di berbagai media baik itu nasional, daerah, apalagi begitu ya. Notabene memang kita komunikasi Unri ini agak lebih senior dibandingkan yang lain begitu. Dan secara kultur dengan para dosen yang masih banyak yang muda dengan jaringan dosen yang juga luar biasa. Ini Bu Tutut punya data ini Pak karena beliau adalah koordinator magang. Karena sekarang dibukanya program magang merdeka begitu ya. Dan apalagi kesempatan ketika di media biasanya kalau sudah magang itu tidak perlu lagi mendaftar pekerjaan. Biasanya kalau mahasiswa sudah magang media akan sudah tertarik. Jadi tidak akan lagi sudah berpengalaman. Jadi next ketika tamat udah langsung bekerja di media itu. Makanya target dari Bu Tutut mungkin bagaimana caranya mahasiswa ini magang di tempat-tempat yang memang benefit yang sesuai dengan target keinginan mahasiswa itu. Atau bahasa kita di komunikasi itu ada 3 ya Bu Tutut ya. Ada jurnalistik tadi, MK, media dan komunikasi. Dan PR ya Bu ya, public relation. Otomatis mahasiswa tinggal memilih mereka passionnya di mana gitu. Nah tinggal mereka nanti kalau PR yang tidak harus di media, mungkin di perusahaan yang menurut mereka sudah multinasional atau perusahaan yang benefit lah, atau perusahaan kekinian di Tokopedia dan lain-lain. Itu juga sudah banyak di Shopee pusat ya Bu ya, alumni kita sudah banyak bergerak mungkin di bagian admin medsosnya, digital marketingnya, apalagi di era sekarang yang digital, malah mereka banyak aware ke digital marketing. Nah, mengalahkan teman-teman dari ekonomi mungkin begitu ya. Karena anak komunikasi aware dengan media sosial, aware dengan media digital sehingga secara konten mereka menguasai, akhirnya outputnya bisa lebih bagus dibandingkan jurusan lain. Itu persepsi kami begitu. Oke, dari sisi pimpinan di ilmu komunikasi seperti apa nih Bu? Terhadap mahasiswa yang akan menggunakan layanan ini ataupun terhadap kerjasama yang akan kita bentuk ini? Oke, ya. Kalau saya sih pasti Bu Kajur kami kebetulan perempuan ya Bu, seperti Bu Rektor yang baru terpilih. Gitu. Jadi pasti saya yakin Bu Kajur kami sangat mengapresiasi hal tersebut dan beliau selalu bilang ke saya juga gitu untuk diinformasikan karena kebetulan saya koordinator magang seperti yang dibilang Pak Prima itu menyampaikan dan mensosialisasikan ke mahasiswa untuk ke perusahaan yang kalau minatnya apa gitu silahkan gitu dan mendorong mereka gitu. Kemudian kadang juga Pak ada mahasiswa yang mungkin malu-malu gitu ya, tapi sebenarnya mereka bisa gitu. Dan ini sering sekali saya temukan kalau misalnya kita mau nef gitu Bu ke perusahaan-perusahaan, ke media gitu kan, mereka bilang sebenarnya mahasiswanya bisa Bu, cuman mereka malu-malu. Nah itu yang membuat kita untuk kayak ayo semangat, jangan ini gitu, jangan takut. Nah Bu Kajur kami juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak kalau kamu bisa ya silahkan gitu. Apalagi sekarang dengan adanya podcast di sini ini sebenarnya Pak kayak impian kami banget gitu. Impian Soalnya kami juga punya mata kuliah jurnalisme radio. Jadi kita waktu itu bingung mau mengaplikasikan prakteknya itu gimana. Itu sangat sulit kan gitu. Kemudian pernah juga di FISIP juga ada kemarin waktu acara kewirausahaan dari Pak WD3 itu
program podcast juga, cuman tidak menjadi rutinitas, hanya menjadi bagian dari acara gitu. Oh, Tapi seperti itu bagian aja dari udah acara. senang banget dan Iya, mahasiswa excited gitu Bu. Iya, iya, Apalagi dengan adanya benar-benar dibuka untuk mahasiswa Iya, ini pasti mereka lah semangat gitu. Malah kalau Google Form-nya dikirim 1.000 mahasiswa komunikasi langsung daftar gitu ya. Langsung daftar ya. Bingung kita di sini kamu mengatur jadwalnya nanti. Iya, Bener. Berarti pimpinan ilmu komunikasi fakultas juga sangat support ya support, terhadap support sekali. mahasiswanya, memfasilitasi mahasiswanya. Dan di kita juga sangat support ya. betul. Salah satunya ini. Dan secara tidak langsung juga Unri sebenarnya ya ini salah satu keputusan dari Unri juga membolehkan kita untuk mengadakan peralatan dan ruangan ini. Oke. Baik, terima kasih atas kunjungan dan kasih. kerjasama kita tadi. Harapannya nanti akan kita tingkatkan lagi pembahasannya sehingga layanan yang dibentuk oleh Perpustakaan Unri, studio Gurindam 12 ini akan menjadi salah satu primadona layanan di Perpustakaan Unri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lebih kurang seperti itulah nanti acaranya.